The King of Dosa, Sang Raja Dosa, begitu gelar yang disematkan pada P. Raja Gopal, pengusaha dan pemilik jaringan restoran vegetarian terbesar di India. Dosa salah satu makanan populer India. Adonannya terbuat dari bahan utama tepung beras. Cara membuatnya, adonan dituang di atas wajan panas, lalu diratakan hingga tipis, mirip crepes. Dosa dapat dimakan dengan sayuran, kari, yogurt, dan acar. Raja Gopal terlahir dari keluarga petani bawang di desa Punayadi yang terletak di distrik Thoothukudi di negara bagian Tamil Nadu. Pendidikannya hanya sampai kelas 7. Untuk keluar dari kemiskinan, saat remaja, Raja Gopal merantau ke Chennai, salah satu kota besar di Tamil Nadu. Di Chennai dia harus bekerja keras. Tapi tidak masalah karena kerja keras di kota akan menghasilkan uang. Berbeda dengan di desa, meski sudah banting tulang seharian, uang tidak kunjung datang padanya. Di Chennai awalnya Raja Gopal bekerja di restoran sebagai pesuruh, menyapu lantai dan membersihkan meja. Sambil bekerja, Raja Gopal tidak lupa memperhatikan lingkungan sekeliling, bagaimana cara orang menjalankan usaha, bagaimana cara berdagang, dan barang-barang apa saja yang disukai pembeli. Akhirnya beberapa tahun kemudian, tepatnya pada 1968, saat uangnya terkumpul, dia memberanikan diri membuka toko bahan pangan. Usahanya semakin maju, pundi-pundinya bertambah gendut, hingga pria itu nekat membeli bangunan 2 lantai tempat tokonya berada. Tapi sial, hal itu ternyata malah membuat Raja Gopal terlilit hutang. Usahanya nyaris bangkrut. Tidak ingin mengulangi kesalahannya, Raja Gopal berkonsultasi pada seorang ahli nujum alias astrolog. Usaha apa yang sebaiknya aku lakukan agar bisa sukses? Tanyanya. Sang ahli nujum mengatakan, kau harus memilih bidang usaha yang berkaitan dengan api. Setelah berpikir-pikir, Raja Gopal memutuskan membuka usaha restoran. Restoran adalah bidang usaha yang dekat dengan api sebab memasak makanan membutuhkan api terus-menerus. Dia kemudian membeli Kamachi Bhavan, sebuah restoran yang nyaris bangkrut dengan harga murah. Setelah melakukan renovasi di sana-sini, dia mengganti nama restoran itu menjadi Hotel Saravana Bhavan yang resmi berdiri 14 Desember 1981. Entah mengapa restoran khusus vegetarian itu diberi nama hotel, tapi yang pasti dengan dibantu istrinya Vali, Raja Gopal dengan tekun menjalankan restoran yang menawarkan menu otentik India seperti dosa, idli, vada, sambar, dan chutney itu. Sebenarnya ada beberapa rintangan yang dihadapi Raja Gopal. Saat itu di Chennai kurang dikenal konsep makan di restoran sebab mayoritas orang masak dan makan di rumah masing-masing. Selain itu, saat itu di India, khusus untuk makanan vegetarian, pasar dikuasai oleh tukang masak dari kalangan Brahmin, sedangkan Raja Gopal adalah orang Tamil berkasta nadar yang dianggap rendah. Ini adalah suatu terobosan. Dengan modal percaya diri dan makanan lezat, Raja Gopal berhasil masuk ke kalangan menengah India dan melayani mereka dengan catering vegetarian dari restorannya. Kebersihan makanan dan restoran Saravana Bhavan terjamin. Berbeda dengan restoran dan kedai makan yang ada di India waktu itu yang pengolahan hidangannya jauh di bawah standar higienis. Awalnya restoran Saravana Bhavan hanya menawarkan 5 menu, kemudian berkembang menjadi 25 hingga mencapai 350 jenis menu dengan harga terjangkau. Pengunjung semakin banyak sehingga pernah terjadi polisi turun tangan mengatur antrian panjang di depan restoran. Popularitas Saravana Bhavan tidak terbendung. Nama Raja Gopal berkibar sebagai pengusaha restoran sukses, terlebih dia berasal dari kalangan bawah. Kisah hidupnya adalah kisah from nothing to something, dari tiada menjadi berada. Saravana Bhavan membuka cabang di mana-mana, tidak hanya di India tapi juga di kota-kota besar dunia lainnya seperti Dubai, Singapura, New York City, Paris, Frankfurt, dan Toronto. Dalam menjalankan usaha, Raja Gopal punya 2 prinsip utama. Pertama dan merupakan harga mati adalah menjaga kualitas makanan. Kedua, menjamin kesejahteraan karyawan. Karyawannya digaji bagus, diberikan banyak fasilitas termasuk asuransi kesehatan, dana pensiun, bantuan kredit rumah dan pendidikan, hingga bantuan biaya pernikahan untuk anak-anak perempuan mereka. Hal itu membuat karyawannya loyal. Raja Gopal layaknya Godfather. Orang-orang memanggilnya dengan sapaan akrab dan hormat yakni Anachi yang berarti abang.
Tak hanya baik pada karyawan, Raja Gopal yang religius juga royal memberi sumbangan pada kuil-kuil tempat beribadah umat Hindu. Dia juga tidak melupakan kampungnya dan membangun fasilitas MCK dan air bersih untuk penduduk di sana. Pria itu berhasil menaikkan peringkat kampungnya hingga kemudian bus umum pun mau lewat di sana. Raja Gopal percaya kesuksesannya karena kerja keras dan petunjuk ahli nujum alias astrolog yang hebat. Dengan 80 cabang restoran di India dan seluruh dunia, bisnis Raja Gopal bertambah besar setiap tahun. Pria itu menjadi inspirasi dan idola banyak orang yang ingin meraih sukses. Kedua anak laki-lakinya, Shiva Kumar dan Saravanan pun mulai terjun menangani usaha restoran Saravana Bhavan. Usahanya sukses, tapi bagaimana dengan kehidupan rumah tangganya? Meski sudah punya istri Vali yang dinikahinya tahun 1972 dan punya 2 anak laki-laki, pada 1994 Raja Gopal menikah lagi dengan istri karyawannya. Di sini sebenarnya mulai terlihat Raja Gopal mulai lupa diri akibat kesuksesannya. Ada satu keinginan Raja Gopal yang belum tercapai, jadi orang terkaya di seantero India. Suatu hari dia bertanya kepada ahli nujumnya, bagaimana caranya jadi orang terkaya di India? Si ahli nujum menjawab, kau harus menikah untuk ketiga kalinya, dan kau harus menikahi Jivan Jyoti. Siapa Jivan Jyoti? Dia adalah gadis muda usia 20 tahun, anak dari karyawannya sendiri. Raja Gopal yang saat itu berusia 50 tahun mulai mendekati gadis itu, merayunya dan memberinya hadiah-hadiah. Raja Gopal menjanjikan bersamanya gadis itu akan hidup senang dan bergelimang kemewahan. Tapi Jivan Jyoti tidak silau dengan kekayaan. Dia menolak lamaran Raja Gopal. Di hati Jivan hanya ada satu pria, Prince Santa Kumar, lelaki sederhana yang berprofesi sebagai guru matematika. Pada tahun 1998, keduanya kawin lari sebab ayah Jivan tidak merestui hubungan mereka. Ketika keluarga Jivan Jyoti mendengar anak perempuannya akhirnya menikah juga dengan pria pilihannya, mereka pun mengalah dan merestui. Malah ibu Jivan mendatangi Raja Gopal dan mohon bantuan modal usaha bagi si pengantin baru, Jivan dan Santa Kumar. Raja Gopal mengabulkan, tapi di balik itu ada maksud terselubung. Dia ingin menguasai Jivan lewat uang. Keinginannya menikahi wanita itu tetap menggebu. Lewat pemberian bantuan uang, dia punya alasan untuk kembali mendekati Jivan. Raja Gopal mulai meracuni pikiran Jivan. Suamimu suka main perempuan, sebaiknya kau hati-hati dan minta dia tes HIV. Begitu katanya pada Jivan Jyoti. Pada saat yang sama, Raja Gopal juga melancarkan rayuan mautnya. Aku cinta padamu, katanya berkali-kali pada Jivan. Tinggalkanlah suamimu, nikahi aku. Jika kau jadi istriku, kau akan hidup seperti ratu, penuh kemewahan sepanjang hidupmu. Tak nyaman dengan perilaku Raja Gopal, Jivan dan suaminya Santa Kumar mengancam akan melaporkannya ke polisi karena telah mengganggu rumah tangga orang lain. Raja Gopal tentu saja panas. Berani-beraninya Jivan dan suaminya menantang dirinya, orang kaya besar di India. Kalian jangan macam-macam, ancam Raja Gopal. Kalau aku mau, kalian berdua bisa kubeli. Lihatlah istri keduaku, Krutika. Dia bisa kupaksa menikah denganku. Dan sekarang dia hidup senang di rumah mewah yang khusus kubelikan untuknya. Pada 28 September 2001, tengah malam, Raja Gopal mendatangi kediaman Jivan dan Santa Kumar. Kepada Santa Kumar, si Raja Dosa mengancam, jika dalam 2 hari kau tidak tinggalkan istrimu, kau akan rasakan akibatnya. Jivan dan Santa Kumar yang takut dengan ancaman itu memutuskan diam-diam meninggalkan rumah mereka dan berharap Raja Gopal tidak menemukan persembunyian mereka. Saat mengetahui hal itu, si Raja Dosa naik pitam. Dia harus menikahi Jivan karena hanya wanita itu yang bisa mendatangkan keberuntungan baginya dan menjadikannya orang terkaya di seantero India. Tak ada pilihan lain. Raja Gopal segera mengerahkan 5 karyawannya yang dipimpin Daniel untuk memburu pasangan itu. Pada Oktober 2001, para suruhan itu berhasil menculik Santa Kumar dan Jivan Jyoti dan membawa mereka ke sebuah gudang. Di sana sudah menunggu Raja Gopal yang segera menghajar Santa Kumar. Jivan memohon-mohon agar Raja Gopal menghentikan aksinya. Setelah puas melakukan aksinya, si Raja Dosa memerintahkan Santa Kumar dan Jivan disekap.
Tapi keesokan harinya, Daniel yang tampaknya tidak setuju dengan tindakan bosnya, menemui Jivan dan minta maaf. Laporkanlah semua ini ke polisi, begitu sarannya. Santa Kumar dan Jivan berhasil melarikan diri dan melaporkan semuanya pada polisi. Sialnya, 6 hari kemudian, karyawan Raja Gopal kembali memburu dan menculik mereka. Keduanya dibawa dalam mobil terpisah. Jivan dibawa dengan mobil Mercedes bersama Raja Gopal yang mengejek laporannya ke polisi. Saat itu Jivan tidak tahu keberadaan suaminya. 2 hari kemudian Santa Kumar menelponnya dan mengatakan Raja Gopal telah membayar Daniel sebesar $10.000 untuk membunuhnya. Tapi Daniel melepaskan dirinya dan mewanti-wanti agar dia bersembunyi ke Mumbai dan jangan pernah kembali lagi ke Chennai. Tapi Jivan malah ngotot agar suaminya pulang agar nanti mereka bersama keluarga bisa menemui Raja Gopal dan mohon agar si Raja Dosa berhenti mengganggu mereka. Santa Kumar pun setuju dan kembali ke Chennai. Pada malam 26 Oktober 2001, Santa Kumar bersama Jivan dan keluarganya mendatangi Raja Gopal di kantornya. Si Raja Dosa meminta mereka menunggu di sebuah ruangan. Kemudian pria itu memanggil Daniel ke kantornya. Saat itu Daniel tidak tahu Santa Kumar sudah menunggu di ruang lain. Daniel mengira Santa Kumar sudah pergi ke Mumbai dan bersembunyi di sana. Raja Gopal lalu menanyai Daniel, "Apa yang kau lakukan pada Santa Kumar?" Daniel berbohong, "Aku mengikatnya di rel kereta api dan dia sudah mati ditabrak kereta. Semuanya sudah kubereskan dan pakaiannya telah kubakar." Si Raja Dosa tertawa sinis lalu membawa Daniel menemui Santa Kumar. "Lalu siapa pria ini?" tanya Raja Gopal sambil mencemooh. Daniel pucat pasi. Dia tidak menyangka Santa Kumar ada di situ. Dia sudah peringatkan agar pria itu pergi dan bersembunyi di Mumbai dan jangan pernah menginjakkan kaki lagi di Chennai. Sekarang semuanya jadi kacau. Daniel tidak bisa menahan amarahnya. Di depan bosnya dia menyerang Santa Kumar yang telah membuat semuanya kacau balau. Bosnya tentu marah besar mengetahui dirinya telah berbohong. Jivan dan keluarganya berusaha membantu Santa Kumar, tapi sia-sia. Raja Gopal segera memerintahkan semuanya dimasukkan dalam van dan membawa mereka ke sebuah desa terpencil. Mereka disekap di rumah seorang dukun dan di sana dipaksa mengikuti ritual pengusiran setan dari tubuh mereka. 2 hari kemudian, Daniel dan kawan-kawan membawa Santa Kumar ke sebuah pegunungan di kawasan Kodaikanal. Di sanalah Daniel menghabisi Santa Kumar dengan cara mencekiknya. Pada 31 Oktober 2001, seorang petugas pengawas pegunungan menemukan jasad Santa Kumar. Jivan yang mendengar kabar itu segera datang mengidentifikasi. Hatinya hancur, suaminya tersayang telah tiada. Jivan lalu melaporkan semuanya pada polisi. Tapi pada saat yang sama, utusan Raja Gopal mendatangi Jivan dan menawarkan sejumlah besar uang asalkan dia mencabut laporannya. Tapi Jivan dan keluarga menolak tawaran uang yang menggiurkan itu. Lewat proses yang panjang, akhirnya polisi menangkap Raja Gopal dan karyawannya yang terlibat. Tapi pada 2003, si Raja Dosa dibebaskan dengan uang jaminan sementara menunggu proses peradilan. Pada saat bebas, Raja Gopal kembali meneror Jivan dan mengancam akan menculik wanita itu untuk dinikahinya secara paksa. Jivan Jyoti segera melapor pada polisi, dan Raja Gopal pun kembali ditangkap. Pada 2004, pengadilan memvonis hukuman 10 tahun penjara pada pelaku utama yaitu Raja Gopal dan Daniel. Setelah 8 bulan mendekam di penjara, karena alasan kesehatan, hukuman Raja Gopal ditunda. Pada saat yang sama, si Raja Dosa itu juga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Madras. Bukannya hukumannya menjadi ringan, Pengadilan Tinggi Madras malah memvonis Raja Gopal hukuman penjara seumur hidup. Kasus ini berlarut-larut karena Raja Gopal tidak mau menyerah. Lewat pengacaranya dia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi Mahkamah Agung menolak dan memerintahkannya dalam waktu 100 hari menyerahkan diri untuk masuk penjara. Raja Gopal menolak dan mengajukan petisi dengan alasan kesehatan yang memburuk. Tapi petisi itu ditolak dan kembali Raja Gopal diperintahkan menyerahkan diri pada 7 Juli 2019. Akhirnya pada tanggal itu, Raja Gopal tiba di penjara dengan diantar ambulans dengan memakai ventilator. Tak lama setelah di penjara, Raja Gopal mengalami serangan jantung dan pada 18 Juli 2019 meninggal di rumah sakit pada usia 72 tahun.
Si Raja Dosa berhasil mengelak dari penjara selama 20 tahun sejak dilaporkan melakukan pembunuhan tahun 2001. Dan saat dia baru saja masuk penjara, pria itu meninggal dunia. Meski di akhir hidupnya penuh skandal, bisnis restorannya tetap berjalan lancar dan cabangnya semakin banyak. Sekarang kedua anaknya yang menjalankan usaha restoran Saravana Bhavan. Meskipun tak bisa menyaksikan Raja Gopal dihukum penjara sepenuhnya, Jivan kini terbebas dari obsesi pria itu. Wanita itu sekarang bekerja sebagai penjahit dan memiliki toko sendiri. Awalnya orang-orang tidak percaya Raja Gopal mampu melakukan kejahatan itu. Dia adalah sosok pengusaha sukses dan dermawan yang dicintai karyawan dan orang-orang sekampungnya. Dia sumber inspirasi bagi banyak orang. Betapa ironis, si Raja Dosa yakin kesuksesannya berawal karena dia mendengarkan nasihat si ahli nujum. Tapi kemudian keruntuhannya juga terjadi akibat dia mendengarkan saran si ahli nujum untuk menikahi Jivan Jyoti agar bisa menjadi orang terkaya di India. Kasus Raja Gopal yang penuh drama action layaknya film Bollywood ini bahkan sampai diangkat dalam bentuk artikel panjang di media sekelas New York Times Magazine. Menurut kalian, mengapa kasus-kasus kejahatan di India begitu dramatis dan terkadang sulit diterima logika sama dengan kisah-kisah di film Bollywood? Share opini kalian di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.